Kali ini kita akan menyusuri tol fungsional Solo Jogja full dari titik awal hingga titik akhir atau titik paling ujung yang bisa dilintasi pada mudik lebaran 2024. Ya, ini adalah titik paling ujung tol Solo Jogja jalur tambahan, berada di STA 25 atau kilometer 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua full menyusuri tol fungsional Solo Jogja dari titik awal hingga titik akhir sepanjang 25 km. Tol Solo Jogja resmi akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 5 April hingga 15 April 2024 untuk memperlancar arus mudik lebaran tahun 2024. Memiliki dua akses masuk untuk menuju ke tol fungsional Solo Jogja. Yang pertama, bisa melalui gerbang tol Colomadu bagi kendaraan dari arah tol Trans Jawa. Kemudian, bisa melalui gerbang tol Banyudono, khusus bagi kendaraan yang dari arah jalan arteri Solo Semarang. Memiliki 4 akses keluar. Yang pertama, exit tol Banyudono. Yang kedua, exit tol Kuncen Ceper. Yang ketiga, pintu keluar di kawasan Ngawen Klaten, serta tambahan pintu keluar di kawasan Karangnongko apabila di kawasan Ngawen terjadinya kepadatan kendaraan. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru 2 hari menjelang kembali dibuka tol fungsional Solo Jogja dari titik awal hingga titik paling ujung di kawasan Karangnongko. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 3 April 2024, jam setengah 6 pagi. Ini merupakan H-2 atau 2 hari menjelang tol Solo Jogja akan dibuka secara fungsional untuk menyambut mudik lebaran 2024. Kali ini kita akan menyusuri tol fungsional Solo Jogja full dari titik awal hingga titik akhir atau titik paling ujung yang bisa dilintasi pada mudik lebaran 2024. Sekarang kita berada di Jalan Raya Solo Semarang. Nanti kita akan naik ke atas tol Solo Jogja sana ya teman-teman. Nah, di depan merupakan flyover Ngasem, dan apabila kanan itu mengarah ke gerbang tol Colomadu. Sekarang kita tepat berada di titik awal tol Solo Jogja atau STA 0. Nah, di depan sana itu adalah gerbang tol Colomadu dan tol Trans Jawa, ruas Jakarta, Semarang hingga Surabaya. Jadi, bagi para pengguna jalan atau pemudik yang nantinya ingin mengarah ke pusat kota Klaten hingga ke arah Jogja dari tol Trans Jawa melewati gerbang tol Colomadu yang ada di depan sana,
kemudian ambil ke arah selatan atau lewat sini ya teman-teman. Nah, ini tinggal lurus saja, nanti melewati flyover Ngasem yang ada di depan sana itu, kemudian berlanjut ke arah selatan. Ini adalah kondisi terkini di STA 0 atau titik awal tol Solo Jogja. Kita akan menyusuri dari titik awal sini hingga titik paling ujung tol Solo Jogja yang akan dibuka fungsional sepanjang 22 km dan tambahan 3 km untuk jalur darurat, sehingga totalnya ada 25 km ya teman-teman. Baik, kita mengarah ke selatan. Ini kita akan full tanpa dipotong-potong ya, atau tanpa di skip, untuk berbagi informasi kepada para pemudik yang nantinya akan melaksanakan mudik lebaran 2024. Ini adalah kondisi di kawasan flyover Ngasem. Nah, ini adalah flyover Ngasem yang tepat membentang di atas Jalan Raya Solo Semarang. Jadi bawah sana ini adalah Jalan Raya Solo Semarang, dan yang di sebelah kiri ini merupakan exit tol Solo Madu. Nah, pada saat mudik lebaran nanti, ini akan menjadi titik untuk keluar saja ya teman-teman. Saat ini kan masih untuk keluar masuk. Nah, pada saat mudik nanti, ini akan menjadi akses keluar saja. Sedangkan untuk pintu masuk ada di gerbang tol Banyudono Boyolali di sebelah barat sana. Jaraknya kurang lebih 1 km dari kawasan ini. Nih kondisi di flyover Ngasem sudah dilakukan pengaspalan, baik yang di sisi barat maupun sisi timur. Aspalnya sudah mulus dan siap dilintasi mudik lebaran 2024. Kita lanjut mengarah ke Simpang Susun Kartosuro. Jadi tol Solo Jogja akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 5 April hingga tanggal 15 April 2024. Dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Sini mulai ada pelang penunjuk arah. Ini kita pertama kali akan melewati Simpang Susun Kartosuro yang merupakan simpang susun pertama di tol Solo Jogja. Di sini kondisinya sudah terpasang untuk penerangan jalan, dan pelang penunjuk arah juga sudah terpasang dengan sangat rapi. Sedangkan pada bagian pinggir, guardrail dan juga dinding bagian tengah ini sudah selesai dikerjakan. Nah, kemudian di depan sini ada jalur percabangan. Ini apabila kiri yang mengarah ke Kartosuro, Colomadu, Boyolali, atau Jalan Raya Arteri Solo Semarang, bisa lewat di sebelah kiri sini. Nanti akan melewati lingkar atau lengkungan Simpang Susun Kartosuro yang ada di depan sana. Kemudian naik ke atas jembatan dan berlanjut ke gerbang tol Banyudono yang ada di depan sana. Berlanjut ke exit tol Banyudono dan langsung bertemu dengan Jalan Raya Solo Semarang. Nah, bagi yang ingin keluar ke Jalan Solo Semarang melalui tol Solo Jogja juga bisa lewat sini ya teman-teman. Namun apabila ingin keluar di exit tol Colomadu tadi, ini juga bisa. Sedangkan bagi para pengguna jalan yang ingin mengarah ke Karanganom, Prambanan hingga Jogja, ini ambilnya yang di lurus ini, lanjut terus mengarah ke selatan. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini adalah kondisi di Simpang Susun Kartosuro. Lampu penerangan jalan, pagar-pagar pengaman juga sudah terpasang dengan rapi. Kemudian pada bagian jembatan ini juga sudah teraspal mulus, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan ketinggian seperti pada saat dibuka libur Nataru kemarin. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Nah, depan ini adalah jembatan Simpang Susun Kartosuro. Apabila kanan atau barat, itu yang mengarah ke
gerbang tol Banyudono hingga exit tol Banyudono. Kondisi pada pagi hari ini agak berkabut ini teman-teman. Ini juga ada warga yang melintas di kawasan tol Solo Jogja. Ini ada rambu dilarang berhenti kecuali dalam keadaan darurat. Ini kita akan menyusuri sekaligus melihat berapakah estimasi waktu yang bisa ditempuh para pengguna jalan dari titik awal tol Solo Jogja tadi hingga titik paling ujung. Nah, sini ada penunjuk untuk menuju ke Karanganom 9 km, untuk ke Klaten 17 km, dan ke Prambanan 28 km dari kawasan ini. Jadi pembukaan tol fungsional Solo Jogja akan dibagi menjadi 2 sesi ya teman-teman. Pada saat mudik lebaran ini mulai tanggal 5 April hingga tanggal 11 April 2024. Dan untuk pintu masuknya bisa melalui gerbang tol Colomadu tadi dan gerbang tol Banyudono. Sedangkan pintu keluarnya ada di exit tol Kuncen Ceper bagi yang ingin mengarah ke Delanggu, Pedan, Cawas, Sukoharjo hingga Wonogiri. Keluarnya di exit tol Kuncen Ceper. Kemudian untuk exit tol yang semakin mengarah ke selatan lagi itu ada di kawasan Ngawen, Klaten. Serta apabila melewati jalur tambahan ini juga bisa keluar di kawasan Karangnongko, Klaten. Nanti akan langsung dan sudah tidak terlalu jauh dari kawasan Prambanan, Jogja. Nah, ini adalah kondisi aspal di jembatannya, sudah sangat mulus. Kemudian pada sesi 2 atau arus balik lebaran 2024 ini mulai tanggal 12 April hingga tanggal 15 April 2024. Apabila arus mudik tadi mulai tanggal 5 hingga tanggal 11 April, sedangkan pada arus balik mulai tanggal 12 hingga 15 April 2024. Nah, jadi pada saat arus balik lebaran ini ruas tol yang bisa dilintasi akan dibalik ya teman-teman. Pintu masuknya bisa melalui kawasan Karangnongko atau kawasan Ngawen dan juga gerbang tol Karanganom. Sedangkan untuk pintu keluarnya ada di gerbang tol Banyudono, khusus bagi yang ingin mengarah ke Jalan Raya Solo Semarang. Dan bagi yang ingin mengarah ke Trans Jawa itu tinggal lanjut saja ke arah utara. Tujuan dibukanya tol fungsional Solo Jogja tentu untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan dan menghindari titik kemacetan parah yang sebelumnya sering terjadi, khususnya di kawasan Tugu Pertigaan Kartosuro yang mengarah ke markas Kopassus itu ya, dan juga di kawasan Tugu Wayang Klaten atau kawasan perempatan Sanggung yang masih sering terjadinya kemacetan. Bahkan di hari biasa pun juga sering terjadinya penumpukan kendaraan. Sehingga dengan dibukanya tol fungsional Solo Jogja ini tentu akan sangat membantu bagi para pemudik untuk memangkas waktu hingga jarak tempuh. Ini adalah kondisi di sebelah selatan dari simpang susun Kartosuro tadi. Untuk guardrail atau pagar pengaman bagian pinggir di sebelah kiri ini sudah selesai. Sedangkan yang di bagian tengah di sisi barat sudah selesai. Dan untuk yang di sisi timur sedang tahap pemasangan besi-besi. Ini nanti akan dilakukan pengecoran lanjutan. Sini juga ada tolo-tolo atau rambu lalu lintas sementara yang sudah dipasang di sepanjang ruas tol Solo Jogja. Nah, pada saat Lebaran tahun 2023 lalu, disinilah yang menjadi titik paling ujung
yang bisa dilintasi. Ini adalah STA 6 atau kawasan Kateguhan Sawit Boyolali. Pada saat itu ada akses untuk turun ke sini menuju pintu keluar darurat. Nah, sana itu mengarah ke perempatan Sanggung atau Tugu Wayang. Ini kondisi di kawasan Kateguhan Sawit Boyolali. Ini adalah jembatan Kateguhan Sawit yang sudah diaspal juga ini. Di sebelah kanan sana tadi ada beberapa alat berat untuk melakukan proses pengaspalan. Di luar biasa ini ya, sudah sangat siap untuk dilintasi pada saat mudik Lebaran 2024 yang hanya tinggal 2 hari lagi. Seluruh proses pengerjaannya dikebut agar bisa selesai sesuai target, dibuka fungsional. Nah, di sisi selatan dari kawasan Kateguhan Sawit ini, untuk kondisi guardrail bagian pinggir dan juga dinding pembatas bagian tengah ini sudah selesai, sudah sangat signifikan. Sedangkan untuk kondisi jalanan ini sudah full dicor rigid hingga ke kawasan Karanganom sana. Ini kita melewati lagi jembatan yang kondisinya sudah mulus, sudah teraspal mulus. Baru beberapa hari yang lalu ya selesai dilakukan pengaspalan. Kemudian untuk jenis kendaraan yang bisa melintasi tol fungsional Solo Jogja, ini khusus kendaraan golongan 1 saja ya teman-teman. Sedangkan kendaraan besar belum bisa melintasi tol fungsional Solo Jogja. Jadi tol Solo Jogja seksi 1 ruas Solo, Klaten hingga Purwomartani, Kalasan, Sleman, Jogja, ini targetnya seluruh proses pengerjaannya sepanjang 42,3 km selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Yang seksi 1 ya teman-teman, dari Solo hingga Purwomartani, Jogja. Saat ini pun progresnya sudah lebih dari 70%. Nah, ini kita melewati jembatan terpanjang di tol Solo Jogja. Ini ada di Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo. Inilah kondisi jembatan terpanjang yang ada di tol Solo Jogja. Sudah mulus untuk kondisi aspalnya. Ini hanya tinggal pengerjaan dinding bagian tengah yang di sisi timur. Sedangkan yang di sisi barat sudah selesai dilakukan pengecoran. Kita lanjut lagi mengarah ke Karanganom. Nah, dari gerbang tol Colomadu tadi hingga ke Desa Keranggan ini jaraknya kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Ini merupakan STA 8 ya kalau tidak salah. Nah, ini ada jembatan lagi yang sebelumnya masih jedak-jeduk ketika dilintasi masih tinggi sebelah, namun saat ini sudah mulus alias rata. Ini ada jembatan lagi. Untuk yang di sisi timur sini kondisinya juga sudah sangat signifikan, baik pengecoran maupun pengaspalan. Ini kita akan menyusuri kurang lebih sekitar 1 jam ya kalau tidak salah ini. Dari titik awal tadi hingga titik paling ujung akan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Karena
karena masih dengan kecepatan di bawah 100 alias tidak sampai 100 km per jam. Mengingat kondisi jalan tol ini masih dibuka fungsional alias belum selesai 100%. Banyak warga yang juga melintas di tol Solo Jogja sebelum resmi dibuka fungsional. Jadi memang kawasan tol dimanapun ketika belum dibuka secara resmi selalu banyak warga yang melintasi jalan tol tersebut, karena juga lumayan ya, bisa menghemat waktu motor lewat tol. Namun ketika sudah dibuka secara resmi, tentu tidak boleh melintas di kawasan tol lagi untuk kendaraan roda 2. Nah, ini kita sudah dekat dengan kawasan Simpang Susun Karanganom yang juga mengarah ke exit tol Kuncen Ceper. Kondisinya sejauh ini truk guardrail dan juga dinding pembatas bagian tengah sudah selesai dilakukan pengerjaan. Nah, di depan sini yang pada saat 1 minggu yang lalu ini sedang ditutup kondisi jalanannya karena ada penggalian. Saat ini sudah kembali dibuka dan pengerjaannya sudah selesai yang di sebelah kiri sini ya. Ini sebelumnya ditutup. Nah, ini kita sudah berada di Simpang Susun Karanganom, merupakan simpang susun kedua di tol Solo Jogja. Sini untuk tolo-tolo sudah terpasang karena dinding bagian tengah ini belum selesai dilakukan pengecoran, sehingga dipasang tolo-tolo atau rambu lalu lintas sementara untuk keamanan bagi para pengguna jalan. Nah, di sini ada jalur percabangan. Apabila kiri, ini yang mengarah ke gerbang tol Karanganom hingga exit tol Kuncen Ceper. Jadi bagi para pengguna jalan yang ingin keluar menuju ke arah Delanggu, Pedan, Cawas, Sukoharjo hingga Wonogiri, ambilnya yang kiri sini ya teman-teman. Sedangkan bagi yang ingin mengarah ke pusat kota Klaten hingga Jogja, ini ambilnya yang lurus ini. Lanjut melewati bagian bawah jembatan Simpang Susun Karanganom ke arah selatan. Ini ya kondisinya. Ini kita sepertinya harus ambil ke jalur sisi barat sini, karena yang di sebelah timur sini belum selesai dilakukan cor rigid. Baru saja dilakukan cor rigid sepertinya, masih belum terlalu kering. Baik, kita pindah jalur dulu ya ke sini. Ya, kita pindah ke jalur barat. Di sebelah kanan adalah kawasan lengkungan Simpang Susun Karanganom. Kita lanjut lagi mengarah ke Ngawen, Klaten hingga Karangnongko. Nah, ini adalah kondisi jembatan Simpang Susun Karanganom. Di sini sudah ada posko mudik Lebaran. Nah, bagi para pemudik yang membutuhkan bantuan bisa berhenti di posko tersebut ya. Sini pun untuk tolo-tolo sudah terpasang di bagian tengah. Kita lanjut mengarah ke Desa Ngabean ini. Setelah ini kita melewati Desa Ngabean. Nah, ini yang di sebelah kiri atau jalur timur itu baru saja selesai dilakukan cor rigid. Kita pelan-pelan saja karena di sini masih cukup banyak
Oh, ternyata kita harus pindah jalur ya. Ya, kita pindah jalur lagi karena di sini baru saja selesai dilakukan cor rigid, masih ditutupi oleh geotekstil. Nah, kita pindah lagi ke jalur sisi timur. Di sebelah kanan ada alat untuk melakukan pengecoran rigid yang ukurannya cukup besar. Tuh ya, di sisi barat sebagian masih tertutup oleh geotekstil. Ini kita berada di kawasan Desa Ngabean. Ini kondisi jembatannya sudah selesai dilakukan pengecoran lantai. Dan untuk jembatan yang di sebelah kiri itu juga sudah selesai dilakukan pemasangan balok girder dan pengecoran lantai. Ini adalah kondisi di Desa Ngabean. Kita masih lanjut lagi ke arah selatan. Ya, yang di kiri sini juga untuk balok girdernya sudah terpasang. Sedang ada pengerjaan pengecoran lantai. Yang di sebelah kiri atau sebelah timur ini baru pengecoran dasar atau pengecoran LC ya teman-teman. Sedangkan yang di sebelah barat sini sudah dicor rigid. Nah, jadi sepanjang jalan tol fungsional Solo Jogja ini sudah dipasang tolo-tolo. Oh iya, sekedar informasi tambahan, dari kawasan titik awal tol Solo Jogja atau gerbang tol Colomadu tadi hingga kawasan Simpang Susun Karanganom, ini kita tadi memakan waktu kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Dari gerbang tol Colomadu sampai ke Karanganom Klaten hanya memakan waktu 20 menit. Ini kita berlanjut lagi mengarah ke Ngawen. Nah, di depan sana ada beberapa alat berat seperti giant crane yang standby di lokasi. Ada alat berat jenis giant crane dan ada ekskavator. Sini sedang pengerjaan pengurukan tanah, ini masih belum selesai 100% untuk pengurukannya. Namun untuk jembatan yang di sebelah kiri sini sudah selesai dilakukan pengecoran lantai. Kita lanjut lagi. Setelah ini kita akan melewati kawasan rest area Manjungan. Ini kita berpindah jalur lagi di sisi timur, karena yang di sisi barat masih dalam tahap pemadatan tanah. Kemudian akan segera dilakukan pengecoran dasar atau LC. Dan proses pengecoran dasar, sedang penaburan sampis atau lapisan bawah sebelum dilakukan pengecoran. Sini untuk bagian pinggir sebelah kiri atau sisi timur belum terpasang guardrail, namun sudah diberi water barrier untuk pembatas bagian pinggir, sehingga untuk menjamin keamanan bagi para pengguna jalan dengan dipasangnya water barrier di sepanjang kawasan ini. Dan di sebelah kanan terpasang tolo-tolo.
terus berlanjut hingga ke arah Ngawen, Klaten. Luar biasa, ini progresnya cukup signifikan. Kondisi jembatannya juga sudah rata ini meskipun belum diaspal. Tol Solo Jogja sempat dibuka secara fungsional pada libur Nataru kemarin, namun hanya sepanjang 13 km atau hanya sampai di kawasan Simpang Susun Karanganom tadi ya teman-teman. Sedangkan pada Lebaran 2024 ini bertambah 10 km dari kawasan Simpang Susun Karanganom tadi. Nah, di sini sudah selesai dilakukan corrigate dan hanya tinggal menyisakan sedikit pengerjaan di bagian bahu jalan di pinggir kiri sana. Sedang adanya penimbunan tanah untuk bahu jalan, nanti akan dilakukan pengecoran juga. Kemudian di sini mulai adanya penyempitan jalan. Ini sudah dipasang dengan tolo-tolo satu lajur ini. Nah, inilah mengapa bagi para pengguna jalan yang ingin melintasi tol fungsional Solo Jogja ini harus menjaga laju kendaraan atau kecepatan karena kondisinya masih seperti ini ya. Jadi bagi para pemudik tidak perlu bingung karena di sini sudah dipasang tolo-tolo yang menjadi penunjuk mengikuti jalur yang bisa dilintasi, sekaligus menjadi batas bagian pinggir maupun tengah. Nah, di sebelah kiri ini adalah kawasan rest area Manjungan. Sinilah yang nantinya akan menjadi rest area. Dan ini merupakan rest area yang cukup unik ya teman-teman, karena membelah jalan kabupaten. Nah, lokasinya ini ada di dua lokasi. Satu yang di sebelah sini, nah satunya lagi ada di depan sana. Ini jalan kabupaten, di bawahnya ini. Nah, ini adalah rest area Manjungan, cukup luas. Nantinya rest area ini bisa diakses untuk umum, jadi tidak hanya bagi para pengguna jalan tol saja, namun warga sekitar juga bisa mengakses rest area Manjungan. Oke teman-teman, kita pindah jalur lagi ya ke sebelah barat sini, karena yang di sebelah timur itu masih belum terlalu kering. Nah, kita lewat bawah sini, harus pelan-pelan ini karena masih cukup licin ini karena habis hujan ya sepertinya. Ya, kita lewat pelan-pelan saja, masih berupa tanah ini. Agak licin ini. Ya, kita lewat bawah sini. Ini kita memasuki desa PP ya teman-teman. Nah, ini kondisi di kawasan desa PP. Kita naik lagi ke bagian atas sini. Ini adalah Dukuh Sidodadi, desa PP, kecamatan Ngawen, Klaten, yang beberapa waktu lalu sempat viral karena adanya kepala desa yang rumahnya terdampak pembangunan tol Solo Jogja, namun tidak menyetujui dengan hasil uang ganti rugi. Rumah beliau juga ikut dibongkar karena terdampak pembangunan tol Solo Jogja. Ini adalah kondisi tol Solo Jogja yang
Dukuh Sidodadi, Desa PP, Kecamatan Ngawen. Sini banyak sekali kendaraan proyek pengangkut material dump truk, pengangkut material urukan tanah yang sedang terparkir di lokasi. Untuk kondisi jalanannya, yang di sebelah timur sini sudah selesai dilakukan cor rigid. Yang di sebelah kanan atau barat sedang dilakukan pemadatan tanah dan juga akan segera dilakukan pengecoran. Sedangkan di sebelah kiri sini merupakan titik keluar untuk menuju pusat kota Klaten. Ini ada di STA 21 ini ya. Jadi bagi para pemudik yang ingin mengarah ke pusat kota Klaten, keluarnya di sini ya teman-teman. Itu langsung bertemu dengan Jalan Jatinom Klaten. Kondisinya sudah dicor juga. Kita lanjut lagi hingga ke STA 25. Nah, ini adalah kondisi Jalan Jatinom Klaten. Lurusan itu nanti melewati Jalan Ki Ageng Gribik dan bisa memilih jalur ingin ke Masjid Al-Aqsa ataupun ke arah pusat kota Klaten hingga Jogja. Jadi titik paling ujung ada di depan sana tadi, sedangkan ini merupakan jalur tambahan. Apabila adanya kepadatan kendaraan di kawasan Ngawen, maka kendaraan akan dialihkan lewat sini ya teman-teman, sepanjang 3 km. Ya, kita akan menyusuri jalur tambahan ini dari STA 21 hingga STA 25. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Di sini untuk kondisi jalanannya cukup menyempit ini karena ini juga sebagai jalur darurat dan kondisi jalannya belum dicor rigid, masih berupa cor LC atau cor dasar. Namun sudah aman untuk dilintasi pengguna jalan. Yang terpenting ketika nantinya jalur ini dibuka dan dilintasi oleh pengguna jalan, tetap menjaga laju kendaraan, jangan ngebut-ngebut, mengingat kondisinya yang hanya dibuka fungsional. Ya, dari kawasan gerbang tol Colomadu hingga titik akhir di kawasan Ngawen tadi itu kurang lebih 50 menit ya teman-teman, bisa ditempuh waktunya. Ini kita menyusuri jalur tambahan sepanjang 3 km yang memiliki akses keluar di kawasan Karangnongko. Sini agak bergelombang jalanannya karena masih berupa cor dasar, belum dicor rigid. Ini kita melewati bagian jembatan juga ini. Jalur tambahan ini tentu sangat penting sekali ketika terjadinya penumpukan atau kepadatan kendaraan di kawasan Ngawen, Klaten. Pengguna jalan yang ingin mengarah ke Jogja langsung dialihkan ke sini ya teman-teman. Nanti akan tembus di kawasan Polsek Jogonalan. Sudah tidak terlalu jauh dengan exit tol Prambanan
ke arah Jogja. Nah, sepanjang jalur tambahan ini juga sudah terpasang tolo-tolo atau rambu lalu lintas sementara. Jadi dari titik awal hingga sini ini ada ribuan tolo-tolo yang sudah terpasang rapi di sepanjang jalan tol Solo Jogja yang akan dilintasi pada mudik Lebaran 2024 mendatang. Ini kondisi jalanannya agak bergelombang, suaranya pun ikut bergetar ya teman-teman. Di sini juga ada himbauan batas kecepatan yakni 40 km per jam. Kita coba menyusuri sampai titik paling ujung untuk memudahkan bagi para pemudik yang ingin mengarah ke Klaten maupun Jogja. Sini jalurnya juga semakin menyempit, namun cukup untuk dilintasi satu mobil pribadi yang mengarah ke selatan. Yang di sebelah kanan sedang dilakukan pemadatan tanah. Di sebelah kanan sana banyak sekali alat-alat berat yang standby di lokasi. Kabarnya di kawasan ini juga nantinya akan dibangun rest area Karangnongko, khusus dari arah Jogja ingin ke arah Solo. Sedangkan rest area Manjungan tadi khusus yang dari arah Solo ingin mengarah ke Klaten maupun Jogja. Sepertinya ini kita sudah dekat dengan titik paling ujung. Ya, ini adalah titik paling ujung tol Solo Jogja jalur tambahan. Berada di STA 25 atau kilometer 25. Nah, jadi bagi para pemudik atau pengguna jalan yang ingin mengarah ke Jogja, nanti ambilnya kiri sini ya teman-teman. Nah, melewati sini. Ini sudah mengarah ke Jogja. Kondisinya seperti ini. Ini masih ditutup karena belum resmi dibuka untuk jalur mudik. Iya, kondisinya yang di jalur tambahan. Jadi titik paling ujungnya sampai di sini. Ini kawasan Karangnongko. Akan menjadi jalur alternatif apabila terjadinya kepadatan kendaraan di kawasan Ngawen, Klaten. Di sini sedang ada pengerjaan pengurukan tanah. Ya, jadi untuk waktu tempuh dari kawasan gerbang tol Colomadu atau titik awal tol Solo Jogja hingga STA 25 ini kurang lebih sekitar 50 menit hingga 1 jam ya teman-teman. Ditempuh dengan kecepatan rendah karena kondisinya masih dibuka fungsional. Di video selanjutnya saya akan membahas dari jalur tambahan ini hingga ke arah Jalan Raya Solo Jogja yang berada di kawasan Polsek Jogonalan. Kita akan menyusuri sampai ke arah Jogja sana ya, dekat pabrik gula Gondang Winangun. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Dari gerbang tol Colomadu hingga ke kawasan Karanganom Klaten jaraknya 20 menit ditempuh dengan kecepatan rendah. Sedangkan dari gerbang tol Karanganom hingga ke kawasan Ngawen tadi ataupun ke arah titik paling ujung sini
jaraknya kurang lebih 50 menit hingga 1 jam. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.